Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada materi hari ini, pada pertemuan hari ini, kita diberi kesempatan kembali untuk bisa bertatap maya dalam pembelajaran PKWU. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang penilaian potensi diri wirausaha. Ini akan menjadi materi terakhir sebelum PTS. Jadi materi PTS itu nanti ada kepemimpinan dan pengenalan potensi diri. Nah, untuk PTS sendiri nanti insya Allah akan pilihan ganda ya, kalau nggak salah 30 soal ya. Jadi materinya mudah-mudahan tidak susah ya, kan Ustadz hanya akan mengambil dari modul dari materi yang sudah dijelaskan. Jadi pelajari lagi lah materi-materi yang sudah pernah Ustadz share. Oke, untuk kali ini kita akan masuk kepada pembahasan mengenal diri sendiri. Ya, di sini Ustaz ngambil salah satu kutipan dari motivasi kepemimpinan yang lalu ya. Coba lihat lagi, ada kok. Yaitu adalah tentang sukses adalah tentang menumbuhkan dirimu sendiri. Nah, kenapa potensi diri dibahas setelah membahas kepemimpinan, tidak potensi diri dulu? Karena setiap orang pasti punya yang namanya karakteristik memimpin, tapi tidak sadar kalau mereka punya yang namanya potensi diri. Jadi saya ingatkan dulu, kamu nih punya potensi memimpin dan kamu punya kepribadian yang mendukung potensi itu. Kenapa? Kamu punya diri kamu sendiri. Oke, mengenal diri sendiri, tahu dan paham siapa kamu dan mengetahui kebenaran tentang diri kamu itu adalah tentang sebuah proses mengenal, menemukan, dan mengembangkan peluang yang ada di dalam diri kamu. Kenapa? Jika kita bercermin, coba pandangi diri kamu. Ada kelebihan apa di dalam diri kamu? Kenapa kamu harus membandingkan diri kamu dengan orang lain? Ada kekurangan apa di dalam diri kamu? Kenapa kamu harus takut? Karena setiap orang pun sama, punya kelebihan dan kekurangan. Makanya tahapan pertama dalam mengenal diri sendiri adalah bagaimana kita tahu dan paham bagaimana diri kita sebenarnya. Setelah kita tahu, baru kita temukan kebenaran-kebenaran yang ada tentang diri kita. Kenalilah, terus temukan, kembangkan, dan kaitkan dengan peluang yang ada di sekitar kita. Misal kelebihan kamu di bidang hitungan, ya kita tinggal kamu pahami aja kebenaran itu. Iya, memang saya ini cocok di bidang hitungan gitu ya. Itu harus kamu kenal, temukan, dan kembangkan peluang yang ada. Selanjutnya di nomor 2 adalah aspek pengenalan diri sendiri, yaitu tentang aspek perilaku, aspek sikap, dan aspek sistem nilai. Aspek perilaku ini adalah tentang bagaimana seseorang bertindak. Perilaku akan mengarahkan kepada seseorang untuk bertindak. Aspek sikap, bagaimana seseorang bisa memandang orang lain. Jadi kita tidak mudah menjudge orang lain. Perilaku ini akan berhubungan dengan tindakan seseorang. Ya, aspek perilaku akan berhubungan dengan tindakan seseorang. Misalkan ada terjadi sesuatu di dalam kehidupan kamu, ada apa-apa, itu ada tindakan kamu yang akan lebih dulu berperan. Keduanya sikap, itu sudut pandang. Misalkan ada sesuatu, kamu punya sudut pandang yang berbeda dengan si B, dan itu rumlah, itu sah-sah saja. Makanya aspek pengenalan diri sendiri akan berkaitan dengan aspek sikap ini. Terakhir adalah aspek sistem nilai, tentang persepsi atau pandangan nilai pribadi seseorang. Jadi kita pun sebelum bisa menilai orang lain, ya pahami dulu nilainya kita apa. Nilai ini akan muncul ketika kita paham perilaku dan sikap kita. Misal perilaku kita lebih ke arah suka bermain fisik ya, misalkan kita lebih cepat merespon, kita lebih aktif, kita lebih energik. Sikap kita lebih misalkan sabar. Jadi kita mengambil keaktifan ini karena kita sabar dulu, sabar baru kita berproses dan seterusnya. Dan nilai-nilai inilah ini memunculkan aspek pengenalan dalam diri kamu. Jadi kamu bisa memberikan persepsi yang berbeda, kamu bisa memberikan pandangan yang berbeda, kamu bisa memberikan penilaian yang berbeda terhadap seseorang ya. Ketika seseorang menilai si A ini banyak kelemahan, kamu bisa menilai si A, oh kelemahan dia itu sebenarnya bisa dipotensikan loh, kita bisa tempatkan di sini loh ya. Jadi mengenal potensi diri ini ibarat kita mengenal jari kita. Ya, di jari kita ini ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Ini punya potensi yang berbeda-beda. Nah, inilah ibarat potensi diri kamu. Kapan kamu jadi jempol, kapan kamu jadi telunjuk, kapan kamu jadi jari tengah, kapan kamu jadi jari manis, dan kapan kamu jadi jari kelingking. Nah, inilah akhirnya yang bisa termasuk di dalam aspek pengenalan diri sendiri. Selanjutnya
nomor 3 adalah macam-macam pengenalan diri sendiri. Ada komponen perseptual, jadi gambaran yang dimiliki seorang tentang penampilan dirinya. Jadi kamu bisa menggambarkan diri kamu itu seperti apa. Yang keduanya adalah komponen konseptual, konsepsi yang dimiliki seseorang terhadap pembedaan sifat-sifat dengan orang lain. Kamu baik, dia baik, apa yang membedakan? Nah, inilah akhirnya yang nanti menjadi ada di dalam diri kamu. Yang terakhir itu adalah komponen attitudinal, itu komponen sikap, perasaan yang dimiliki tentang dirinya, statusnya kini, dan rencana untuk masa depan. Jadi kita harus punya konsep komponen attitudinal ini dalam diri kita. Jadi kita ini harus merasa tidak nyaman dengan diri kamu sekarang, bisa kamu rubah dan bisa kamu rencanakan untuk masa depan. Jadi diri ini harus bisa kita arahkan ke depan. Diri kita seperti apa. Saya pengen jadi pemimpin, saya pengen jadi wirausahawan, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ustadz, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi ahli ekonom. Maka konsep diri apa yang harus kamu persiapkan dari sekarang? Itulah yang terpenting. Jadi kamu pahami dulu komponen-komponen yang ada di dalam diri kamu. Ada komponen perseptual, komponen konseptual, dan komponen attitudinal atau sikap. Oke, itulah ya pembahasan tentang potensi diri wirausaha. Jadi saya hanya ingin mengajak kepada kamu bagaimana kita bisa memahami diri kita, bagaimana kita bisa mempercayai diri kita. Karena diri kalian bermulai dari apa yang kalian percayai. Ya, ini sesuai dengan Oprah Winfrey. Jadi kita bisa memahami apa-apa yang ada di dalam diri dan apa-apa yang kalian percayai. Percayalah terhadap diri kamu dan saya yakin kamu bisa memunculkan potensi yang ada di dalam diri kamu secara bertahap dan berproses. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz bahas, itu saya bisa Ustaz terangkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kamu bisa menjadi sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.